Berikutnya adalah penambahan untuk jenis kegiatan. Jadi di sini nanti ada 2 menu ya, jenis kegiatan dengan atur aktivitas, di mana 2 menu ini saling berhubungan. Nah, yang pertama sekali kita tambah adalah jenis kegiatannya, karena nanti jenis kegiatan ini akan berhubungan dengan di master aktivitas di sini ya. Oke, kita mulai jenis kegiatan. Di sini ada icon plus. Misalkan di sini kegiatannya adalah praktik lapangan yang diinput oleh siswa, artinya nanti siswa yang akan melaporkan kegiatan tersebut. Untuk kelas kita bisa checklist lebih dari satu kelas, misalnya di sini bisa untuk 10A, 10B, 10C, 10D, 11A. Misalnya ini semua kelas ada kegiatan praktik lapangan. Nah, jangan lupa ini ada form tentang target nilai, baik itu per minggu, per bulan, atau per semester, harus diisi supaya nanti tidak ada error nol. Misalkan di sini nilai untuk kategori nilai pemula ya, ini semacam rubrik sebenarnya, tapi nilainya bisa kita tentukan masing-masing. Jadi ketika siswa itu posting satu kegiatan, kita bisa menentukan besarnya bobot kegiatan tersebut, misalnya dapat poin 1. Jadi untuk nilai pemula misalnya dia sudah melakukan 10, nilai berkembang misalnya dia 20, ini hanya permisalan aja ya, mahir 30, sedangkan istimewa misalnya di sini 40. Oke. Artinya nanti ini akumulasi poin kegiatan yang sudah dia posting. Oke, kita save. Oke, ini sudah ada kegiatan namanya praktik lapangan. Ini pun bisa kita edit ya, kalau mau ada perubahan mengenai bobot nilainya. Tapi kalau untuk nama kegiatan, ya sepertinya nanti jangan sering melakukan perubahan ya, supaya nanti tidak ada kebingungan ya di siswanya sendiri. Oke, setelah itu kita bisa melakukan atur aktivitas. Nah, nanti ini akan muncul kegiatan praktik lapangan yang tadi kita sudah tambahkan. Baru kita bisa menambahkan aktivitas. Jadi maksud dari master aktivitas di sini adalah jenis aktivitas yang lebih detail dari kegiatan lapangan itu apa saja yang akan dilakukan penilaian. Nah, ini ada tipe inputnya, kita bisa pilih apakah mau menggunakan foto atau hanya checklist yes atau no. Misalnya kita ingin menggunakan foto ya sebagai bukti validnya. Nah, jenis aktivitasnya misalnya praktik lapangannya itu adalah apa ya? Ya, misalkan kunjungan industri. Nah, di sini ada waktu targetnya, bisa kita tentukan apakah mau per minggu, per bulan, atau semester. Nah, ini nanti disesuaikan dengan akumulasi nilai yang tadi ya. Apakah mau dihitung per minggu, per bulan, atau per semester. Misalnya kita hitungnya per bulan aja dulu. Nah, baru setelah itu kita melakukan pembobotan pada kegiatan. Jadi kolom pembobotan ini harus diisi supaya tidak kosong, karena kalau kosong nanti bisa error ya ketika melakukan save. Nah, misalnya ini ada keterangan kelasnya. Jadi ini untuk masing-masing kelas yang melakukan kunjungan industri, misalnya tadi ada kelas. Oke, ini adalah penamaan kelas sesuai dengan tingkatnya. Jadi misalnya tadi ada kelas 10, kemudian di sini ada kelas 11. Nah, ini ada settingan mengenai bobot. Bobot untuk kelas 10 ya. Jadi ada pilihan dia diingatkan mandiri, kemudian targetnya ini mau sampai berapa skornya. Nah, misalkan untuk target yang diingatkan itu poinnya itu hanya 1, sedangkan untuk mandiri poinnya lebih besar ya 2. Nah, nanti ini ada pilihannya juga ya di aplikasi siswanya ketika mereka akan posting foto, apakah kegiatan itu diingatkan atau mandiri. Kemudian targetnya misalnya target nilainya adalah tadi kan kita targetnya sebulan ya. Nah, jadi dalam sebulan itu minimal siswa itu bisa mencapai berapa target. Misalnya di sini ada 10 ya, target 10 poin, berarti ada 10 kurang lebih ya. Kalau dia mandiri berarti untuk mencapai target 10 itu dia harus melakukan 5 kali kegiatan secara mandiri. Kalau misalnya dia untuk yang bobot diingatkan, untuk mencapai poin 10 ini dia harus melakukan 10 kali kegiatan yang diingatkan gitu ya. Oke, kita buat
Jangan lupa yang kelas 11 juga dibuat sama aja ya, biar lebih mudah. Ini bisa dibuat berbeda sebenarnya tergantung dari targetan masing-masing kelas. Oke, ini bisa diisi juga ya, misalkan di sini ada kelas 12. Oke. Nah, baru setelah itu dilihat lagi ada kriteria. Jadi kriteria dari aktivitas ini ada penggolongannya apakah termasuk kategori disiplin, tanggung jawab, peduli, sopan santun, dan jujur dan percaya diri. Nah, ini bisa kita checklist lebih dari satu ya. Tergantung jenis kegiatannya. Misalnya tadi kunjungan ke industri itu adalah kegiatan disiplin, kemudian tanggung jawab, percaya diri. Ini contohnya ya. Baru setelah itu kita bisa melakukan save. Ini pastikan semuanya sudah diisi. Jangan sampai ada yang kosong, baru di save. Nah, ini sudah berhasil melakukan penambahan jenis aktivitas kunjungan industri, di mana aktivitas kunjungan industri ini menginduk pada kegiatan praktik lapangan yang ada di jenis kegiatan ini tadi. Yang praktik lapangan ya. Nah, ini. Oke, jadi seperti itu untuk melakukan setting jenis kegiatan dan aktivitas dan hubungan antara kedua menu tersebut.